Pemirsa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menerima permohonan untuk menguji keabsahan pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum oleh diaspora Indonesia di berbagai negara termasuk Amerika Serikat. Lagi-lagi yang dipersoalkan adalah persyaratan dukungan minimal 20% bagi calon presiden. Sebagian analis menilainya akan mengekang demokrasi. Uji materi kembali diajukan terhadap ambang batas pencalonan presiden seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Kali ini 27 diaspora Indonesia dari berbagai negara termasuk Amerika Serikat kembali meminta Mahkamah Konstitusi meninjau keabsahan presidensial threshold sebesar 20% dalam undang-undang tersebut. Alasan ambang batas presiden terpilih akan lebih mudah menjalankan tugasnya. Kami bisa kasih contoh, di Amerika Serikat kadang presiden terpilih tidak mempunyai suara mayoritas di Kongres atau DPR di Amerika. Tapi menurut salah satu hakim menggunakan Amerika Serikat sebagai contoh, tidak relevan. Di sistem presidensial Amerika Serikat itu biasa. Karena di situ kan cuma dua partai politik. Di Indonesia bukan dua partai politik, Pak Refli dan Pak Salman. Hakim Mahkamah Konstitusi juga meminta penggugat membaca putusan terkait gugatan sebelumnya yang semuanya telah ditolak. Meski di Amerika Serikat terkesan hanya ada dua partai, Partai Republik dan Partai Demokrat, dua partai tersebut hanyalah yang terkuat dan terluas dukungannya. Pada Pilpres Amerika 2020 lalu misalnya, selain Joe Biden dan Kamala Harris dari Partai Demokrat, serta Donald Trump dan Mike Pence dari Partai Republik, sejumlah partai kecil seperti Partai Libertarian dan Partai Hijau mengajukan pasangan calon. Nama paslon mereka tetap dicetak dalam surat suara. Meski selain Joe Jorgensen dan Spike Cohen dari Partai Libertarian, nama mereka ada hanya pada surat suara di sebagian negara bagian. U.S. election laws are determined by the states. States will typically require a party to get enough signatories to show that he or she or the party, again, has some base of support so that. Dengan demikian, aturan negara bagian bukan threshold secara federal yang lebih menentukan siapa yang bisa menjadi capres. Terbukanya pencalonan seperti inilah yang diinginkan diaspora Indonesia. Presidential threshold ini kan pada dasarnya membatasi kesempatan bagi warga negara untuk dipilih sebagai presiden. Nah, ini kan bertentangan dengan prinsip demokrasi, kedaulatan di tangan rakyat. Jadi menurut saya, alasan ini semuanya dibuat-buat hanya untuk melanggengkan kekuasaan oligarki politik dan oligarki ekonomi. Greg Philip, pengamat Indonesia dari Australia, khawatir potensi polarisasi politik bakal lebih tajam bila ambang batas dipertahankan pada 20%. Sistemnya lebih sehat kalau ada lebih banyak pasangan, lebih banyak pilihan untuk masyarakat. Tetapi memang sistemnya lebih messy. Semakin banyak pasangan, semakin banyak kebingungan dan sebagainya. Menurut saya lebih baik kalau threshold diturunkan. Sistem demokrasi di Indonesia cukup matang. Mungkin perlu 2 ronda, tetapi itu biasa dalam negara yang demokratis sebesar Indonesia. Kematangan pemilih Indonesia ini sudah terbukti saat Pilpres langsung pertama tahun 2004 yang diikuti dari 5 pasangan, kemudian Pilpres 2009 dengan 3 pasangan. Dari Alexandria, Virginia, Yuni Salim dan tim VOA.